Jadi yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang Kristen yang berdiri teguh, yang menghadapi segala angin topan badai hidup ini, tetapi dia tetap berdiri. Jadi orang-orang yang takut, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, apa itu fondasi yang dari awal adalah, mari dulu kita membuka Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebentar, Kisah Rasul 11 ayat 26. Oh ya, sudah. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pertama kali disebut orang Kristen adalah di ayat ini. Nah, Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau Kristen artinya mengikuti, meneladani, melakukan apa yang Yesus lakukan. Berarti kalau dia umat Kristen tidak mau menjadi pelaku, tidak mau meneladani apa yang Yesus katakan, berarti dia sudah keluar dari Kristen itu pada hakikatnya, gitu ya. Baiklah, Matius 3 ayat 13 sampai 17, mari kita buka lagi ayat ini. Oke, ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yang pertama, fondasi kita adalah baptisan. Nah, baptisan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, yang artinya ditenggelamkan, dicelupkan. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Kenapa kita perlu dibaptis, Bapak Ibu? Yang pertama, karena Yesus melakukan itu. Tadi kita sudah setuju bahwa yang namanya Kristen adalah orang yang mau meneladani dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi kenapa kita perlu masuk dalam baptisan air? Yang pertama, karena Yesus melakukan itu. Maka kita sebagai muridnya, sebagai Kristen, harus melakukan juga. Yang kedua, lanjut ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kenapa kita perlu masuk dalam baptisan, dalam fondasi tadi? Yang kedua, yaitu untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Apa itu menggenapi seluruh kehendak Allah? Melakukan firman-Nya. Itu melakukan kehendaknya. Berarti yang pertama, kenapa kita perlu masuk dalam baptisan air sebagai fondasi iman kita? Yang pertama, karena Yesus melakukannya. Kita sebagai murid pun melakukannya. Yang kedua, untuk menggenapi firman Allah. Lanjut. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ketika Yesus keluar dari air, artinya Yohanes Pembaptis sebagai pembaptis sama-sama masuk dengan Yesus ke dalam air itu lalu keluar. Artinya yang dibaptis dengan yang mau membaptis sama-sama masuk bersepakat. Di situ terjadi keselamatan, di situ terjadi pengukuran dan kebangkitan sesuai dengan firman Allah. Nah, hal ini harus kita lakukan sebagai umat Kristen. Banyak orang Kristen, dia hanya Kristen-Kristenan. Sepanjang masa mungkin dia termasuk bagian dari Kristen dan Krispas, Kristen Pasca dan Kristen Natal. Hanya Natal dan Pasca masuk ke dalam gereja atau mencari Tuhan. Ada juga Kristen yang kadang-kadang mau berdoa, kadang-kadang mau beribadah, kadang-kadang tidak mau. Karena apa, Bapak Ibu? Karena fondasinya tadi, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Sedangkan dia mengaku dia Kristen, padahal dia tidak melakukan firman Allah. Nah, Allah yang menghendaki supaya kita menjadi umat
yang Yesus lakukan. Yesus saja sebagai Yesus, dia mau masuk ke dalam air dan bangkit lagi dan keluar dari air itu. Nah, kita sebagai murid-murid Kristen, kita pun harus masuk ke dalam baptisan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus ketika dia masuk dalam kematian melalui kayu salib, tidak akan pernah dia bangkit kalau tidak mengalami kematian. Tetapi karena Yesus sudah lahir, mati, dia bangkit menjadi seorang pemenang. Memang kita tidak perlu lagi disalibkan secara fisik, tetapi menurut Alkitab, kita bersama Yesus masuk, itulah lambang kita dikuburkan, dosa-dosa kita dikuburkan dan kita keluar sebagai pemenang bersama Yesus. Sebab kita ada di belakang salib Yesus, kita bersama-sama dengan dia masuk dan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis selam, mari untuk bersaksi kepada saudara-saudara, sebab itulah tugas kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Berarti kita sebagai umat Kristen punya tugas, ya, punya tugas memberitakan firman Tuhan sehingga orang-orang yang percaya nanti masuk dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ya. Sebab nanti pada akhirnya akan banyak orang kecewa, seperti banyak lagu Pentakosta ada dua versi. Ada satu versi begini, Tuntorap dostogati akan terhirimi sai hidup tu surgoi dan tu si rohanai dan boy saat songoni ikon terhirimi ngolong pada di laut tu surgoi. Ada versi kedua kemarin kami pelajari dengan si Bobi, tapi belum dapat, mirip-mirip gitu kayak gini. Tuntorok, gimana tuntorok? Mirip-mirip gitu, artinya kalau nggak masuk dalam baptisan air dan Roh Kudus, maka jangan berharap endingnya nanti ke dalam kerajaan surga. Kecewa, ya. Mantap-mantapnya saya lihat terjemahannya lengkap banget, pas banget terjemahannya dengan situasi umat Kristen. Jadi kalau kita klik lagu yang tadi saya sebutkan, pas banget, bagus banget terjemahannya untuk bahasa Batak gitu ya. Ini jenius banget yang menerjemahkan lagu ini, jelas banget apa yang harus kita lakukan gitu ya. Baik, kita membuka Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 31. Oh, ini belumnya. Tunggu, saya baca dulu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan selanjutnya yang ketiga, supaya apa kita dibaptis? Supaya Roh Allah turun ke atasmu. Jadi sejauh kita berkecimpung di Kristen, walaupun kita pergi ibadah, tetapi Tuhan gak bisa bekerja sama kita kalau kita tidak melakukan baptisan ini. Seperti tabernakel, kalau Bapak Ibu pernah membaca atau melihat gambar tabernakel, saya tadi mau bilang sama si Haikal supaya bikinkan dulu Haikal gambar tabernakel gitu ya. Ada nggak tadi? Nah ini, yang paling bawah aja, yang paling bawah. Nah, yang paling bawah itu, kecil banget ya, saya tidak melihat. Yang paling bawah itu ada pintu untuk masuk ke dalam tabernakel itu, dan di depan pintu itu nanti ada namanya ruang pembasuhan, tempat pembasuhan. Jadi imam-imam pada zaman dulu harus membasuh diri dulu baru dia masuk ke ruang Maha Kudus dan ke ruang kudus dan ke ruang Maha Kudus. Ada bagian-bagiannya. Makanya ada pujian kita itu diubah dari situ. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi itu bagiannya. Jadi orang yang belum masuk ke dalam pembasuhan itu, kalau kita pernah itu namanya pembasuhan, dia nggak akan bisa masuk dia ke ruang kudus dan ke ruang Maha Kudus. Nah ini gambaran yang dibuat tabernakel
barulah Tuhan bawa kita ke sesuatu hal yang baru dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Di situ kita keluar dari air itu, ada langsung pengakuan dari Allah, inilah anak yang kukasihi. Seperti KTP Bapak Ibu, saya membawa KTP saya. Jadi kita punya KTP, artinya kita diakui di negara ini sebagai warga negara Republik Indonesia. Kalau saya membawa KTP saya ke Sumatera Utara, diklik KTP saya, oh iya, kamu warga negara Republik Indonesia. Saya ke Jakarta pun dicoba klik KTP saya, iya, diakui bahwa saya warga negara Republik Indonesia. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa membuat peraturan sendiri untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini satu fondasi yang harus dilakukan oleh anak Tuhan, yaitu masuk dalam baptisan dan keluar sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak mau dibaptis di dalam air dan Roh, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sebab hanya orang yang melakukan firman Tuhan mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang kekal. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 3 ayat 1 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini satu pujian Bapak Ibu ya. Jadi misalnya datang orang sama kita, bro, katanya, kamu itu pintar banget, keren. Nah, kira-kira seperti itulah ini ya. Ada pujian dari si Nikodemus itu kepada Yesus. Lalu jawab Yesus apa? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Aku sudah jenggotan katanya. Masa iya aku bisa dilahirkan kembali? Jadi Bapak Ibu, bahasa rohani tidak akan bisa nyambung ke bahasa dunia, bahasa rohana gitu ya, istilah kerennya. Bahasa rohani tidak bisa nyambung ke bahasa yang hidupnya tidak pernah terkoneksi dengan surga gitu ya. Nah, dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Terus jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kembali lagi, firman ini mengingatkan kita bahwa fondasi kita harus masuk dalam baptisan air dan Roh Kudus. Ketika kita sudah keluar, maka Roh Allah langsung berkarya dalam hidup kita. Lanjut. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah Roh. Baik. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi banyak orang begini, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah maling, saya nggak pernah melakukan dosa yang lain-lain, jadi saya nggak butuh masuk dalam baptisan. Firman Allah berkata, sebaik apapun kita, gitu ya, bukan karena kebaikan kita masuk dalam kerajaan surga, kita diselamatkan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi karena rahmat Tuhan melalui permandian tadi, melalui kelahiran kembali, jadi kita setelah kita dipermandikan di dalam baptisan, kita lahir baru menjadi seorang pemenang. Lalu apapun yang menjadi persoalan dalam hidup ini, badai topan menerpa, pondasi rumah iman kita
kuat sebab kita memiliki firman pondasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita ada kebukaan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oleh baptisan itu kita masuk dalam kematian dan kebangkitannya, dan di situ kita melakukan itu, maka kita menjadi orang yang baru, hidup baru. Kemarin saya mendapat daster yang baru dari gembala. Betapa senang kalau punya daster yang baru. Itu baru setelah daster, belum lagi blazer, belum mobil baru, belum rumah yang baru, apalagi hidup yang baru. Bapak Ibu yang belum masuk dalam baptisan air, masa engkau tidak mau hidup dalam hal yang baru bersama Yesus? Padahal kita mengaku kita Kristen. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam baptisan, mari tanggapi firman Tuhan ini, ambil firman Tuhan ini dalam hidupmu, bahwa engkau kalau ingin melihat kerajaan Allah, kalau ingin melihat Roh Allah membawamu kepada suasana yang baru, kau menjadi ciptaan yang baru, masuklah dalam baptisan air itu, sehingga engkau bisa mati bersama Yesus dan bangkit sebagai pemenang, sebagai orang yang baru. Setelah kita menjadi orang yang baru, banyak hal yang Tuhan kerjakan nanti. Ada yang di luar dugaan kita Tuhan kerjakan. Seperti satu ayat yang terakhir. Ayatnya bersembunyi. Ayat yang terakhir, Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27 sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, bila kita sudah masuk ke dalam baptisan dan mempunyai hidup yang baru, maka nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Nama kita tertulis di surga. Ada pujian berkata, namaku di sana. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan kaulah